Nurbayan, seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Jawa Timur ini, kini dikenal banyak orang melalui beberapa lagunya yang sempat hits seperti Oplosan, Pokoknya Joget, dan yang lainnya. Kehidupan Nurbayan kini jadi lebih baik, khususnya secara ekonomi. Dia bersyukur, buah dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun mulai menunjukkan hasil. Nurbayan mengaku tidak mudah dalam menggeluti karirnya. Ia sudah menciptakan lagu untuk beberapa penyanyi seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, dan sejumlah penyanyi lain jebolan ajang pencarian bakat itu. Nurbayan juga sempat menjadi kru di balik layar sebelum memantapkan hati untuk menjadi penyanyi. Sebelum sukses seperti sekarang, Nurbayan sempat menempuh jalan terjal dan berliku. Karir Nurbayan di pentas musik nasional semakin terlihat sejak 2014 silam. Sejumlah lagu berbahasa Jawa buah karyanya kerap dinyanyikan di acara televisi swasta. Bukan hanya lagunya yang terkenal, sosok Nurbayan pun ikut terangkat. Sejak saat itu, Nurbayan mulai dipercaya menciptakan lagu untuk penyanyi-penyanyi dangdut papan atas. Tepuk tangan untuk penampilan ciamik dari Nurbayan, Mas Nurbayan, gila. Tadi habis nyanyi langsung bawa perempuan loh, wih gila. Gue kenal sama lo. Masa sih? Biasanya lo nggak demen mas-mas. Biasanya lo demen bule. Anda? Kenapa partner-partner gue debetannya bule? Enggak, aku tuh cinta lokal. Ada Kang siapa Nurbayan, ada Nyi Iteng. Oh Nyi Iteng itu Kabayan. Kabayan ya itu Maria ya? Vania ngapain di sini ngomong-ngomong nih lagi ada sesuatu? Gimana ya? Jadi aku tuh dipanggil ke sini buat nemenin Iksi. Siapa sih Iksi? Wah. Oh kamu? Wah Iksi. Loh. Jadi di sini tugasnya adalah sebagai tamu atau apa lu? Nah itu dia, aku bingung. Maunya jadi apa ya? Pendamping hidup kamu mungkin? Sayang, saya nggak suka perempuan macam begini. Oke. Nemenin Yaudah. kamu boleh nggak di sini? Enggak. Lo duduknya jangan di sini Maria ya, karena kalau jadi co-host duduknya di sini. Oh, kenapa nggak di pangkuan kamu? Iya, ganti duduk sini, duduk. Oke. Akhirnya gue duduk di mari. Ya, maksudnya belum. Bisa gue tuh duduk di sini, ganti nama acara juga jadi tetap ya kan? Enggak, ini didudukin kan Melani nggak hadir. Jadi didudukin kursinya. Karena jangan sampai ini bangku jadi kosong. Kalau bangku kosong jadi viral. Ya kan? Ya kan? Halo, baik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Nurbayan? Alhamdulillah baik. Hah? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Seger sehat. banget kayak tadi habis nyanyi langsung keringetan gitu ya? Oh iya, sehat. Oke, tadi kita udah lihat juga profilnya Mas Nurbayan ya. Ini hits banget di dunia perdangdutan Indonesia. Oh, dan ada artikelnya juga nih. Oh, Iksan. ada artikel boleh? Iya, kita lihat ya. Jadi sebelum jadi penyanyi, sempat jadi kru dan juga operator. Emang Coba iya? kita lihat artikelnya, mana artikelnya Nih, dikeluarin. Ini dia nih artikelnya. Tuh. Jadi Dibaca, Maria, dan boleh? operator. Jadi sebelum jadi penyanyi, emang iya Mas Nurbayan pernah kerja jadi, gimana sih ceritanya? Ya dulu memang saya kerja jadi kru ya, ikut di sound system gitu ya. Gulung kabel, istilahnya namanya ya angkat-angkat salon seperti itu. Oke. Ya terus apa? Angkat salon terus nggak sambil ngerapiin rambut sambil cuci keramas gitu Belum nggak? gondrong dulu. Masih belum gondrong ya. Sebentar, gue duduk udah ngelipet ngomongin salon kayak gape banget lagi, buset parah. Oke lanjut Mas. Ya dulu masih belum gondrong sih, masih yang dulu ya ikut di sound system gitu, seling hajatan-hajatan gitu, ada orang manten atau orang sunat atau apa gitu. Masang-masang sound system, Oke. ya seperti itu dulu awalnya. Jadi intinya ya Maria dan juga pemirsa, Mas Nurbayan ini memulai karirnya dari bawah banget sampai Dari nasib nol. menggariskan sampai di titik ini. Dan tadi nyanyi lagu judulnya Oplosan. Bohong kalau sampai nggak tahu ya kan? Itu lagu terkenal banget dan lagu ini hits ya. Ceritanya sendiri gimana Mas Nurbayan? Ya ceritanya lagu ini aku buat dulu di daerah Kediri, di kota Kediri, kota kecil di Jawa Timur. Terus akhirnya lagu itu bisa diterima masyarakat, mulai meluas. Dan akhirnya lagu itu bisa hingga ke Jakarta, masuk di bawah Mbak Soimah waktu itu. Wow, Mbak keren. Soimah membawa lagu itu. Betul, Mae. Terus Mbak Soimah memberi peluang kepada seniman-seniman daerah untuk
masuk di apa namanya di TV seperti itu, termasuk saya alhamdulillah bisa masuk TV akhirnya Betul. gitu. Jadi Saya masih dengan juga. kata lain bisa dibilang Mae Soima ini salah satu orang yang berjasa. ya salah satu. Oh yang berjasa. gitu. Yang ciptain siapa emang lagunya? Yang ciptain Mas Nurbayan sendiri. Mantap banget, jadi mengingatkan aku dengan seseorang loh Iksan. Siapa? Nih kita lihat artikelnya nih. Nah, Nurbayan pengganti Didi Kempot. Mirip nggak sih? Nah, Mirip ada kok. artikel yang kayak gini Mas Nurbayan, katanya disebut-sebut jadi penggantinya Didi Kempot, penyanyi campur sari. Coba. Kalau menggantikan terlalu berlebihan menurut saya. Ah. Jadi bagi saya itu, saya dulu berangkat dari seorang anak band dulu waktu itu di Kediri itu. Mhm. Main festival pernah, main-main di kafe pernah, yang aku anggap untuk mimpiku menjadi seorang artis itu hampir nggak mungkin kalau aku cuma di daerah gitu loh. Oke. Akhirnya aku bercermin dari Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot itu termasuk beliau guru saya juga, istilahnya yang memotivasi seniman daerah untuk maju hingga sekarang ini gitu loh. Saya banyak bercermin dari Mas Didi Kempot karena dengan lagu-lagu Jawa itu akhirnya lagu-lagu Jawa bisa diterima di nasional gitu. Oke. Jadi bukan menggantikan, mungkin penerus ya, penerus pelestari budaya, mungkin seperti itu. lebih Titisan, tepatnya. Tapi titisan. pernah ketemu nggak Mas Nurbayan? Oh sering, Langsung. saya sering ketemu sama beliau, sering kalau pas ketemu selalu minta saran, minta arahan, minta masukan bagaimana untuk berkarya, bagaimana untuk kita bisa tetap eksis di industri musik Jawa seperti itu. Jadi ya cuman satu kata, wis pokoknya gawe lagu terus ya sing akeh, berkarya ya terus pokoknya. Tetap semangat Nur, mesti selalu bilang gitu beliau. Wes pokoknya tetap semangat, wes pokoknya joget gitu ya. Joget. Oke, sudah berapa lagu Mas Nurbayan yang diciptain? Kalau ngomongin lagu yang diciptain sudah berapa ya, mungkin ada sekitar 200 lebih. 500 lebih? 200 lebihan lah. 200 lebih? Dengar-dengar satu lagu 1 miliar ya? Amin. Enggak lah. Ya apa istilahnya, saya dulu berkarya itu yang penting bikin lagu yang banyak, terus apa namanya, namanya di daerah ya, di daerah itu pokoknya berkarya terus. Ya termotivasi dari Mas Didi Kempot juga itu akhirnya saya bikin lagu-lagu tentang bangunan-bangunan atau wisata yang ada di Kediri, ada Simpang Limo Ninggal Janji, ada Trisno Waranggono, ada namanya apa namanya, Ya. lagu-lagu Jawa lah di seperti itu. Pokoknya inspirasinya justru dari Mas Didi Kempot ya. terinspirasi. Kalau dari daerah tuh bisa jadi artis nasional. Ya. Ya, dan akhirnya terbukti sampai seperti ini. Tapi kalau dari gaya pakaian segala macam gitu ngikutin juga gak? Ngikutin juga, saya pengen gondrong dulu seperti itu gitu loh. Aku tapi penasaran dari tadi nih Iksan, keriting rambutnya di mana? Keriting rambutnya. Oh ini asli ini, asli dari. Oh asli. Unik loh tapi Kenapa lu mau penampilannya dari keriting atas sampai juga? bawah. Lu mau keriting juga? Kamu dong keritingin aku. Gue keriting. Enggak, gue gak bisa ngeritingin, bisanya nyuci. Nyuci dulu yuk nyuci gitu. ya. Oke, selain Mas Nurbayan, hari ini kita juga punya penyanyi ya dari genre yang sama. Masih kecil lah, masih dibilang kecil kalau dibandingin Kang Awe ya. Kita sambut ini dia, Jihan Audi. Yeay.